Saya masih bersama staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono dan kreator konten Shirley Anavita. Maka muncul pertanyaan kemudian, kalau kemudian tetap semangatnya masih mampu, Mas Ivan, maka apa jaminan pemerintah bahwa tidak ada lagi cerita bantuan ke skip di daerah tertentu, semua betul-betul merasakan bantuan logistik terutama dan air bersih yang sampai sekarang masih urgen? Ya, pertama begini, pemerintah terus melakukan optimalisasi, percepatan. Ya. Ambil contoh begini, Pak Presiden sudah perintahkan helikopter itu 24 jam non-stop berjalan. Pengiriman logistik juga KAI sudah memberikan bebas biaya, free of charge untuk pengiriman logistik ke 3 lokasi terdampak bencana. Lalu pemerintah juga sudah melakukan percepatan perbaikan infrastruktur. Ya, kita mulai bisa kita rasakan lah progres dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya. Perbaikan pemulihan listrik, pemulihan layanan telekomunikasi dengan pengiriman Starlink itu juga sangat membantu. Ya. Dan ke depan pemerintah juga akan terus melakukan percepatan, terutama ketika memasuki tahap fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya. Pak Presiden juga sudah memerintahkan agar KUR bagi petani ini dihapuskan. Ya, itu kan bagian dari bagaimana pemerintah menjamin bahwa masyarakat ini udahlah nggak usah mikirin cicilan dulu, udah nggak usah mikirin kreditnya dulu. Oleh Presiden itu akan dihapuskan. Memastikan distribusi merata gimana? Yang memastikan distribusi merata tadi itu saya bilang helikopter selalu keliling. Kita juga jalur laut juga kapal kita jalan terus. Aparat TNI Polri juga jalan terus sampai manggul-manggul beras, manggul-manggul logistik juga kita jalan terus ya. Dan Pak Presiden sendiri akan melakukan kunjungan ke Aceh itu kan dalam rangka untuk memastikan bahwa tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, tidak ada lagi masyarakat yang masih kekurangan logistik gitu. Di mata relawan, Mbak Shirley, keputusan apa ya bilangnya? Keputusan paling berani apa yang Anda harapkan dari pemerintah untuk menyelesaikan ini semua? Yang pertama adalah keputusan bahwa ini menjadi bencana nasional, ditetapkan sebagai bencana nasional, bukan hanya sebagai simbolis atau status, tapi harapannya adalah di situ ada koordinasi yang terpusat, penanganannya cepat, masif, dan tepat sasaran. Karena poin inilah yang akhirnya membedakan antara data-data statistik dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai korban nyawa rakyat ini hanya dipandang sebagai angka statistik. Ini harus menjadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab penuh pemerintah kepada masyarakatnya yang mereka justru selama ini hadir dan menghidupi bangsa ini lewat pungutan pajak setiap tahunnya. Mengapa masih tetap harus mendorong status bencana nasional sementara masih ada kemampuan dari pemerintah dan itu konsisten disampaikan dalam beberapa kesempatan, Mbak? Karena boleh jadi, nanti silakan dijelaskan Mas Ivan, boleh jadi dengan tidak ditetapkannya bencana nasional, inilah donasi asing itu masih tertahan karena kita masih merasa mampu. Bukankah dari luar juga sudah siap untuk membantu? Dalam hal ini justru kita semua mempertanyakan, ketika ini sudah 16 hari terjadi masih seperti ini, percepatan tentu kita hargai, permintaan maaf dari pemerintah bukan untuk masyarakat pada umumnya, tapi justru untuk para korban, ini tentu adalah sesuatu yang baik. Tapi dalam hal ini ketika setiap harinya mereka masih berupaya untuk mendapatkan logistik dasar untuk bertahan hidup, maka pertanyaannya adalah apa batas korban ini harus menunggu sampai akhirnya donasi asing ini dibuka. Karena kalau kita bicara tentang nyawa, maka ini bicara tentang kemanusiaan. Dan ketika bicara tentang kemanusiaan, rasa-rasanya kondisi seperti ini sudah cukup alasan untuk kita menerima bantuan asing. Karena saya ditutup, Mas, dalam hal ini Mas Ivan, bahwa kalaupun memang ada pride yang harus dijaga, justru adalah ketika pemerintah tidak lagi menerima utang atau investasi asing dari luar negeri. Karena sebetulnya kita mampu. Kita punya semua sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri, tapi justru ketika bencana seperti ini kita justru menolak donasi asing. Ini justru logical fallacy di kita semua. Tapi Mas Ivan udah bilang loh bahwa bukan urusannya soal masalah kebanggaan atau pride loh, Mbak. Ya, artinya ini perlu dijelaskan ke publik kenapa ini masih belum diterima, sedangkan kondisi di lapangannya ini masih belum baik-baik saja. Masih ada dorongan untuk status bencana nasional, Mas. Itu akan dipikirkan lagi dan keran bantuan asing tampaknya akan dibuka dalam waktu dekat? Ya, tentu kita mengapresiasi, kita menampung aspirasi dari masyarakat ya. Tetapi kan begini, berkaitan dengan misalkan anggaran penanganan bencana, Pak Presiden, Pak Menteri Keuangan, DPR pun sudah memastikan bahwa semua anggarannya siap gitu ya. Lalu untuk pengiriman bantuan, Basarnas, BNPB, TNI, Polri, semuanya sudah menyatakan kesanggupan, kita siap melakukan percepatan gitu ya.
Lalu juga semua BUMN juga bergerak untuk memberikan bantuan. BUMN juga bergerak mempercepat pemulihan listrik, pemulihan telekomunikasi, ya. Kementerian PU juga mempercepat perbaikan infrastruktur. Itu kan langkah konkret, langkah nyata bahwa presiden hadir, pemerintah hadir, dan pemerintah ini sama sekali tidak meninggalkan masyarakat. Bahkan Pak Presiden juga sudah memerintahkan bahwa keselamatan warga itu menjadi prioritas. Singkatnya, ada kekhawatiran nggak sih sebetulnya dari pemerintah kalau bantuan asing itu masuk ke Indonesia? Sama sekali tidak ada kekhawatiran bagi kita, ya. Tapi kan kita masih merasa mampu, kita bisa begitu. Saya ambil contoh ya, misalkan di Aceh, fasilitas kesehatan itu sudah banyak yang beroperasi. Artinya pemerintah terus melakukan percepatan, Kementerian Kesehatan juga turun tangan melakukan percepatan berkaitan dengan dampak penyakit. Kementerian Kesehatan juga turun melakukan deteksi dini, screening terhadap masyarakat terdampak korban, supaya apa? Supaya ada penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat bencana bisa dimitigasi, bisa diobati terlebih dahulu begitu. Mbak Sherly, ada kemampuan itu dan tidak ada kekhawatiran sebetulnya? Kekhawatiran dari siapa, Mas? Ini perlu dijelaskan, saya pikir, ke publik, karena dalam hal ini ketika pemerintah merasa yakin, maka hilirnya adalah seharusnya masyarakat langsung mendapatkan ketenangan, bahwa masyarakat langsung mendapatkan apa yang hari ini mereka butuhkan. Dan dalam hal ini harapannya adalah sepakat bahwa kolaborasi dari semua stakeholder ini terjadi, bukan lagi karena ego sektoral. Dan dalam hal ini saya bertanya dari lubuk hati yang terdalam, apakah dengan menerima donasi asing itu membuat harga diri Indonesia misalnya jatuhkah, atau justru itu memberikan indikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu misalnya? Bukankah dengan kondisi dan atas dasar kemanusiaan ini adalah siapapun bisa membantu? Dan rasa-rasanya ketika donasi asing ini masih ditahan, justru kita semua bertanya, sebutlah misalnya Bupati Aceh, Mualim sudah menyebutkan bahwa kita sebetulnya menerima. Artinya ada harapan sebetulnya masyarakat di daerah seperti apa, tapi pemerintahnya masih meyakini bahwa mampu. Berarti ini kan ada miskomunikasi. Dan ke depan tentu dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh perangkat daerah, TNI, Polri yang sudah bekerja keras, dan saya pribadi melihat itu juga berkolaborasi dengan BNPB termasuk yang di daerah, maka hari ini bukan hanya tentang bagaimana terlihat di publiknya, tapi bagaimana bantuan itu benar-benar sampai ke masyarakat, karena masyarakat hari ini meregang nyawa, Mas. Mari kita ingat lagi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Ivan, terima kasih. Mbak Sherly, terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Saya Tifal Solesa. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.